sudah menyampaikan materinya mengenai disiplin positif. Kita lanjutkan Bapak Ibu mengenai budaya positif ini. Ada 4 poin yang akan kita sampaikan, namun mungkin karena kendala waktu kita bahas dulu yang 2 ini dulu. Nah, nanti baru kita sampai ke yang 2 lagi ke belakang. Oke, kita lanjut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kebutuhan dasar manusia. Tadi menarik ya pembahasan kita tentang bagaimana kondisi anak kita sekarang ya. Apalagi 18, banyak kasusnya. Iya gitu kan? Iya, banyak sekali. Nah, inilah saatnya kita mulai berbenah diri. Kita kami itu sama-sama belajar. Jujur Kak, Bu, ini adalah modul yang paling tidak senangi pembelajarannya. Kenapa? Karena di situ tidak sadar, masya Allah. Ternyata selama ini saya jadi guru yang bagaimana? Itu ada nanti. Nah ini saya banyak tagak dulu sudah. Karena di situ awak akan belajar posisi kontrol restitusi di mana salah mengukur. Jadi guru yang kayak mau, bisa awak ukur diri Bapak Ibu. Nah kita lihat dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, anak tuh melakukan sesuatu, tidak anak dan manusia lah, khususnya murid kita melakukan sesuatu pasti ada alasan, betul? Pasti. Nah, kita lihat alasannya. Sebenarnya tadi Pak Cak itu ada 3 alasan manusia, 3 motivasi perilaku. Yang pertama, karena dia ingin disenangi orang, dipuji, diberi penghargaan, benar? Kita pun juga seperti itu kan? Yang kedua, dia ingin menghindari hukuman. Awak contoh pagi datang kemari capek, Mbak apakah awak ingin menghindari karena berarti apa? Atau menghindari omongan luar sana? Itu pasti ada motivasi perilaku kita. Nah, kita lihat lagi dari masalah anak tadi Bapak Ibu, ternyata mungkin ada 5 kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Ini yang menarik. Kita lihat ini adalah 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia, yang harus ada dalam dirinya. Apa itu? Sebelum masuk ada pertanyaan di sini. Bapak Ibu bisa bertanya, membaca. Ibu Ambar guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Ayo Bapak Ibu. Ada anak namanya si Doni, dia suka minta makanan kawannya. Bu Indah, Mbak Indah, ayo salam pukul tuh itu Mbak Indah nama do. Mbak Indah, ini aja keadaannya bagus tuh Indah. Aku ada suka minta bekal makan kawan itu kan ambil. Iya. Aku di rumah Betul Bu Indah. Iya, awak tanya anak itu dulu. Dia langsung berang-berang saya ambil hubungan dulu. Tapi tanya dulu, apa alasannya? Mamanya. Beko pasti bervariasi jawabannya. Nah, kita masuk. Nah, apa kira-kira alasannya Bapak Ibu? Nah, kita lihat. Dari berbagai alasan, ini nanti akan terjawab Bapak Ibu. Kita lihat yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Awak butuh ikut Bapak Ibu? Iya. Kebutuhan bertahan hidup ini kebutuhan yang sifatnya fisiologis. Apakah itu makanan, tempat tinggal, pakaian, itu butuh kita. Kebutuhan biologis itu juga paling butuh, yaitu dimana bagian dari proses reproduksi, proses melanjutkan keturunan kita untuk tetap bertahan hidup. Iya nak Bapak Ibu. Kalau nak berkembang ya waktu punah apa? Punah. Nah, itu dia. Nah, komponen psikologis itu kebutuhan akan rasa aman. Itu butuh Pak. Iya nak Bu. Lanjut. Dalam kasus Doni Bapak Ibu, seandainya jawaban si Doni, Bu, awak lapar karena orang lewat nak bawaan bekal makanan dong. Tanya tuh,
Kebutuhan dasar yang tak terpenuhi di Sidoni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini lapar kan? Lapar kebutuhan kan? Beku adalah jawaban keduanya. Pak cari ada. Itu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan kebutuhan selanjutnya nanti itu termasuk yang psikologis. Kebutuhan untuk disayangi, diterima itu meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa jadi bagian dari suatu kelompok. Nah, jadi kasih sayang itu pasti butuh. Siapapun itu, rasa diterima cek. Tak ada orang yang nanya di surang dong. Awak manalah gadang pasti kayak gitu. Apalagi anak-anak. Nah, baca ya. Anak-anak yang biasanya bapak ibu yang alah ado memenuhi kebutuhan kasih sayang lo, inyo cenderung akrab sama orang baiknya. Ya enggak? Iya, karena dia dapat kasih sayang yang cukup. Nah, biasanya mereka tuh pasti suka belajar pada gurunya. Bagi mereka teman itu penting. Kalau nak berkawan nak seru dong. Itu adalah anak yang dia butuh kasih sayang, dia pengen kasih sayang dan rasa diterima. Mereka juga biasa suka bekerja dalam kelompok. Nah, kita juga bisa mengukur nih. Nanti ada misalnya akan kita isi. Nah, nanti kita lihat kebutuhan mana yang paling tinggi yang butuh di kita. Nah, dalam kasus si Doni tadi, kalau Doni menjawab, bekal temannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, jadi orang-orang mempercayainya. Ketika temannya melaporkan tindakannya kepada guru, pasti guru lagi tahu orang baik. Nah, sehingga orang baik tadi jadi memperhatikannya. Nah, jadi alasannya mungkin bisa jadi anak wak tadi apa, atau bisa jadi butuh kasih sayang karena dapat kasih sayang dari orang tua, dicari perhatian di sekolah. Banyak anak seperti itu nak bu. Nah, jadi kok ini tugas awak. Makanya jangan awak bilang sekarang, tanya dulu awak cari dulu. Mana bisa seperti itu. Sehingga itulah tugas awak ini, tantangan besar awak. Awak supaya bisa menerapkan disiplin positif tadi sama anak. Nah, itulah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kebutuhan yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan pastinya diakui dan didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Nah, anak yang sudah terpenuhi kebutuhannya, ini dia Bapak Ibu. Anak yang sudah memiliki kebutuhan penguasaan tadi, dia biasanya ingin menjadi pemimpin. Nah, ada Bapak Ibu anak awak di kelas yang nyonya matur ke kawan pas tuh ternyata dia butuh yang namanya penguasaan, dia butuh pengakuan atas kemampuannya. Jadi mbak asik awak ajak inyo berkolaborasi awak jadian inyo misalnya ketua kelompok atau pas presentasi kelompok inyo yang tampil mengecek. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi wak kembangkan inyo karena kurang kebutuhannya kok, kurang diakui di kawan. Kalau bu di dalam kelas yang menunjuk tuh anak yang maksudnya tuh yang kurang. Jadi yang timbul PD-nya kan. Kalau yang pintar tuh validasinya kan. Jadi diakui kemampuannya. Walaupun salah apa aduh. Jadi berani tampil mengaku telah hebat. Awak belajar, salah itu biasa. Ya bu, itunya. Lalu anaknya ini ada, mereka suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa kalau mereka melakukan kesalahan. Ini adalah anak yang sudah ada
sudah ada kebutuhan dasarnya terpenuhi. Nah, ini dalam kasus si Doni tadi Bu, kalau Doni dia menjawab pertanyaan dirinya, nyo malah so hebat karena kawannya takut dari nyo. Ada anak takut kan Bu? Kawan harus duduk ke nyo. Nah itu Bu, karena sebetulnya anak wak tadi sedang berusaha memenuhi kebutuhannya atas dasar kekuasaannya, karena yang ingin diakui. Nah, karena yang ingin diakui, itulah alasan yang ketiga, kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebebasan, kebutuhan untuk kebebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak. Mereka suka mencoba-coba. Mereka tidak terpengaruh orang lain dan suka hal-hal baru. Nah itu anak yang mau apa? Yang memenuhi kebutuhan kebebasan. Contoh Bapak Ibu dalam kelas, aduh anak yang merasa bosan mereka. Aduh. Tanya diri waktu. Nah anak yang bosan belajar itu Bapak Ibu, siapa tahu dia bosan dengan cara metode pelajaran kita. Iya. Ini bosan secara masif itu di dalam pembuat. Nah itu bagaimana kita Bapak Ibu? Adalah sekali-sekali ada diskusi kelompok atau di dalam kelas adalah misalnya tutor sebaya, ya kan? Apalagi banyak sekali model pembelajaran. Ini juga menjadi PR besar kita. Nah dia bosan Bapak Ibu, masuk wakal-wakal, tak betul, baca, gue. Salah satu itu nama Bapak Ibu. Tapi coba sekali-sekali awak ajak anak diskusi, Bu, kuliah bawa HP, kuliah. Tapi awak yang pegang HP salah mau tak dipakai Bapak Ibu. Inilah banyak, awak bisa pakai Quizzes, iya Bu, pakai. Bina insya Allah bisa beraja loh, awak sama-sama beraja akan dilakukan itu. Bahkan gini Bu, ulang-ulangan mabuk bila ceria. Orang tuh gini menjawab, dia tengok karate, pakai biasa kan? Benar semuanya muncul di HP gurunya, langsung terekam siapa yang benar soal nomor 1. Anak buat apa? Iya, tidak cuma guru, anak nulis jawaban. Nanti di scan, nanti muncul di HP guru. Ini anaknya betul, ini salah, ini betul. Nah itu. Bu Nia silakan nanti belajar kita coba ya Bu Nia. Besok Nia ajar Pak kami. Boleh kami dulu tambahan ilmu punya. Nah ini Bu, kalau jawaban Doni tadi atas kasusnya tadi, yang merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Bapak Ibu. Yang kelima, ini adalah kebutuhan kesenangan. Kita butuh senang? Iya, pasti. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Apalagi anak-anak. Ya, apalagi anak SD, murid-murid kita. Anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, itu biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang dia senangi. Pasti ada cari anak-anak Bu, ini suka menggambarnya, sibuk saja gambarnya. Berarti ini memang senang dalam menggambar begitu. Mereka suka permainan, mereka suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk juga, mereka masih terlihat lucu. Ada tak anak kita gitu? Ada pasti ya. Nah kita lihat lagi dalam kasus si Doni tadi, kalau Doni menjawab, ini isensi nyebut ke kawan, nyo sana mencari kawan itu kesal, nyo sana cari kawannya berang.
Nah, itu berarti kebutuhan yang dipenuhinya adalah kebutuhan kesenangan. Nah, sekarang balik lagi sama kita, bahwa cara menghadapi anak-anak yang memang butuh 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Nah, bagaimana apanya? Itu mengenai apa Bapak Ibu, 5 perilaku dasar manusia, kebutuhan manusia. Selanjutnya kita akan mengisi kuesioner. Nah, ini sudah tidak printkan. Coba ya, kita coba dalam diri kita, karena ini bisa kita printkan juga ke anak-anak kita. Coba kita cari tahu kita sekarang lagi butuh apa ya? Dimana kita butuhnya yang tinggi? Nah ini nanti akan seperti ini. Coba Bapak Ibu nanti isi berdasarkan ada 40 pertanyaan. Nanti kita coba kategorikan pertanyaan nomor 1 sampai 10 itu kebutuhan apa. Ini bisa kita mintakan juga ke anak didik kita Bapak Ibu. Jadi kita bisa tahu anak didik kita itu sekarang lagi butuhnya yang mana, kebutuhan mana yang kurang terhadap diri mereka. Bisa juga pakai kuesioner ini, salah satunya bantuannya. Iya. Saya kan sering minta guru-guru sini kita jalan-jalan yuk. Ya. Jalan Pak. Ternyata belum bisa lagi. Masya Allah ya. Aku ada tanda alasannya. Iya. Itu alasannya tadi aku rasain apa nih sama jalan-jalan. Oke, anak ibu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah. Kalau sudah sarapan berarti sudah siap untuk belajar? Sudah ada energinya ya? Oke, baik anak ibu. Nah, pada pertemuan kali ini kita di awal pembelajaran sebelum kita memulai untuk tahun ajaran ini, nah alangkah baiknya kita menyusun sebuah keyakinan kelas yang nantinya anak-anak ibu akan sepakati, yang akan anak-anak ibu yakini dan jalani. Oke, siap? Nah, sebelumnya mungkin anak-anak ibu pernah mendengarkah tentang keyakinan kelas ini? Pernah. Kalau begitu siapa yang tahu apa sih itu keyakinan kelas itu? Ayo. Nggak apa-apa tunjuk tangan. Menepati janji. Oke, ada lagi? Piket kelas itu. Oke, ada lagi? Mematuhi peraturan. Lagi? Mendengarkan perkataan ibu. Oke. Menghormati guru. Ada lagi? Sopan. Ada lagi? Hah? Mengabdi Allah. Oke. Ada lagi? Menghargai teman. Bagus dong Pak. Apa? Tidak meribut saat menggunakan saling menolong. Oke. Semua jawaban anak-anak ibu itu bagus. Benar ya. Karena keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang kamu yakini bersama-sama untuk dijalankan dan kamu bertanggung jawab atas keyakinan yang sudah kita sepakati tadi. Nah, anak-anak ibu, dari keyakinan kelas tadi ada nilai-nilai kebajikan yang terdapat di dalam setiap poin peraturan tadi. Nah,
boleh. Ya. Satu buah hanya tapi. Ya. Mengerti dengan instruksi Ibu? Setelah anak Ibu tuliskan satu buah peraturan, lalu anak Ibu tempel di depan ini. Ya. Kita tempel nanti sama-sama, kita nanti baca sama-sama, yang sama nanti peraturannya kita satukan aja nanti. Barulah setelah itu lahir sebuah keyakinan kelas yang nantinya akan Ibu pajang besar-besar di kelas ini. Biar anak Ibu setiap hari baca dan anak Ibu yakini dan anak Ibu yakin itu peraturan itu berdampak positif untuk diri anak-anak Ibu. Paham? Paham. Oke. Dah, Ibu bagikan ya. Silakan anak Ibu yang paling depan over ke temannya di belakang. Ya, silakan. Silakan boleh ditulis. Ini habis warnanya nggak apa-apa, Megi ya. Masih Bu? Ada kurang? Nggak apa-apa warnanya ya. Oke. Kita mulai 1 menit dari sekarang. Ya, silakan ya, boleh dibuat namanya boleh. Bikin satu peraturan. Apa? Oke, anak Ibu semuanya sudah selesai membuat peraturannya? Sudah. Oke, sudah dibuat berapa yang dibuat, Nak? 1. Nah, sekarang kita coba kelompok yang di sini, silakan tempel ke depan. Ayo. Tempel ke depan tulis. Ya, kelompok dapat. Nah, lanjut ke kelompok Rafa. Selamat. Silakan duduk, Axel. Oke, lanjut ke kelompok Rangga. Nanti kita akan sama-sama ya. Santai bergerak. Dapat teman baru kawan. Woi, santai kawan. Santai. Lay kawan. Udah. Sana. Oke, lanjut terus lagi Aura. Lanjut kelompok Axel.
membuang sampah pada tempatnya. Mematuhi guru sedang menerangkan pelajaran. Menghargai guru. Menghargai guru. Nah, kita buat dulu yang banyak tadi. Nah, apa tadi tuh? Menghargai guru. Nah, menghargai guru. Oke. Selain guru siapa lagi katanya? Teman. Teman. Oke. Lanjut. Apa tadi lagi yang banyak? Ibu apa lagi? Mendengarkan guru juga termasuk menghargai. Menjaga kebersihan banyak. Banyak juga nih. Menghormati guru yang lagi berbicara, melaksanakan piket. Nah, terus menghargai guru. Sopan santun terhadap guru. Menghargai guru. Menghargai teman. Menjaga kebersihan. Membuang sampah di tempatnya. Menghormati guru saat berbicara. Terus menghargai guru. Mendengarkan guru. Berarti apa yang paling banyak? Guru. Betul siapa? Guru. Betul guru. Oke, berarti menghargai guru. Ada lagi tadi menghargai teman dan teman ya. Dan teman. Oke, ini masih peraturan kita.